Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Widya Clarita Silalahi, yang kedua Francisca Indriani Lasa, yang ketiga Gabriela Sinaga, yang keempat Christine Octavia Parhusip, yang kelima Julia Edopiran, yang keenam Melania Selviana Kali, yang ketujuh Franciscus Alberto Manik, 8 Roswita Graciela Amaral, yang ke-9 Enaria Naha, dan yang ke-10 Itriantini Ramburoku. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi mengenai pendapatan. Sumber definisi pendapatan. Berbicara mengenai pendapatan, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa definisi pendapatan tersebut. Maka dari itu, sebelum memulai materi ini, kita akan membahas terlebih dahulu definisi pendapatan. Yang pertama, dalam standar akuntansi keuangan, IAI mengadopsi atau mendefinisikan pendapatan yang menempatkan pendapatan sebagai unsur penghasilan atau income. Jadi, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau perangkat tambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berkaitan dengan ekuitas. Yang kedua, menurut Financial Accounting Standard Board, mendefinisikan pendapatan merupakan arus masuk atau perangkat tambahan aset lain dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban itu atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, jasa render, atau kegiatan lainnya yang merupakan yang sedang berlangsung entitas besar atau pusat operasi. Yang ketiga, menurut PSAK nomor 23 paragraf 6 berpendapat bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, maka pendapatan akan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi pada masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Dengan demikian, pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik pendapatan. Karakteristik pendapatan ada 2, yaitu yang pertama karakteristik konsekuensi, pendukung atau penjelasan. Karakteristik ini terdiri dari yang pertama, aliran masuk atau kenaikan aset. Aliran masuk atau kenaikan aset merupakan jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, aliran dana dan dari konsumen, kenaikan laba ekonomi, laba penjualan aset. Yang kedua, kegiatan yang mempresentasikan operasi utama atau sentral yang terus-menerus. Di sini bermaksud bahwa pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik penjabaran. Karakteristik ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban. Di sini dimaksud bahwa di mana suatu entitas mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya menerima pembayaran di muka dari pelanggan, pengirim barang, atau pelaksanaan jasa akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Jadi, kenaikan aset pendapatan dapat diartikan sebagai penurunan kewajiban.
Yang kedua, suatu entitas. Maksudnya yaitu pendapatan didefinisi sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih, meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. Yang ketiga, produk perusahaan. Di sini bermaksud bahwa di mana aliran aset dari pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukur, tapi bukan pendapatan itu sendiri. Pokok fisis yang dihasilkan oleh kegiatan usaha itulah yang merupakan pendapatan. Yang keempat, pertukaran produk. Di sini bermaksud bahwa harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat ke dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah jika jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen. Yang kelima, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa produk. Di sini bermaksud bahwa di mana pendapatan merupakan konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Materi selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Di sini pengakuan pendapatan merupakan pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan, sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Pengakuan pendapatan terdapat dua konsep penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan pendapatan atau earning of revenue. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah, kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada, dengan arti bahwa apakah pendapatan itu timbul karena kegiatan produktif atau karena kejadian tertentu. Konsep yang kedua, realisasi pendapatan atau realization of revenue. Pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk, baik produk telah selesai dan diserahkan atau maupun belum dibuat sama sekali. Pendapatan terbentuk pada saat produk selesai, dikerjakan, dan terjual langsung atau pada saat terjual atas dasar kontrak penjualan. Menurut Financial Accounting Standard Book menyatakan bahwa saat pengakuan pendapatan ada dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu antara lain, yang pertama, terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi atau realized or realizable. Telah terrealisasi di mana produk atau barang jasa, barang dagang atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Cukup pasti terrealisasi bila mana aset berkaitan yang berterima atau tahan mudah dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas yang cukup pasti jumlahnya. Kriteria yang kedua, terbentuk atau terhak. Pendapatan dikatakan dapat terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghaki manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Kriteria pengakuan dipenuhi pada saat, yaitu yang pertama pada saat kontrak penjualan. Jika perusahaan telah menandatangani kontrak perusahaan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum memulai memproduksi barang, pada keadaan ini pendapatan sudah terrealisasi tetapi belum terbentuk. Pengakuan harus menunggu sampai proses penghimpunan cukup selesai, yaitu di tahap penjualan. Pada umumnya, perlakuan semacam ini berlaku untuk perusahaan yang memproduksi barang konsumsi dan jarak antara penandatanganan kontrak dan penyerahan barang cukup pendek, kurang dari 1 tahun. Yang kedua, selama proses produksi secara bertahap. Maksudnya, terkadang dalam industri tertentu, pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama.
Biasanya produk semacam ini diperlakukan sebagai proyek dan dilaksanakan atas dasar kontrak sehingga pendapatan telah terrealisasi untuk seluruh periode kontrak, tetapi mungkin belum cukup terbentuk pada akhir tiap periode akuntansi. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap atau per periode akuntansi, sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dan diserahkan. Yang ketiga, pada saat produk selesai. Jika tidak ada kontrak sebelumnya, hanya kriteria yang terbentuk yang dipenuhi, pengakuan pendapatan atas dasar saat produk selesai diproduksi dapat dianggap layak untuk industri ekstraktif atau pertambangan termasuk pertanian. Jadi kondisi ini dapat mengganti kriteria cukup pasti terrealisasi. Yang keempat, pada saat penjualan. Pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan kriteria penghimpunan dan realisasi telah dipenuhi. Dengan demikian, saat penjualan merupakan saat kritis dalam operasi perusahaan sehingga menjadi standar utama dalam pengakuan pendapatan. Yang kelima, pada saat kas terkumpul. Pengakuan pada saat kas terkumpul sebenarnya pengakuan pendapatan berdasarkan atas kas atau cash basis. Alasan digunakan dasar ini adalah adanya ketidakpastian tentang kolektibilitas atau ketertagihan piutang, sehingga dengan cara ini pendapatan diakui sejumlah kas yang diterima pada saat kas terkumpul sampai akhir periode dan baru kemudian menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan dasar kas tersebut. Dengan kata lain, pendapatan suatu periode diakui secara proporsional atas dasar kas yang telah diterima dalam periode tersebut. Yang berikutnya, masalah pengakuan selama proses produksi. Yang pertama, akresi. Berkaitan dengan pengakuan pendapatan sebagai fungsi produksi adalah masalah akresi, yaitu pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisik atau proses alamiah lainnya. Pendefinisian akresi memenuhi definisi pendapatan karena aset jelas bertambah dan banyaknya tambahan fisik tersebut dapat ditentukan secara objektif. Pertambahan tersebut juga berkaitan dengan operasi utama perusahaan. Yang kedua, apresiasi. Mirip dengan akresi adalah apa yang disebut apresiasi, yaitu nilai pasar wajar aset perusahaan dengan kos atau nilai buku aset terdepresiasi. Dibandingkan dengan akresi, apresiasi lebih kurang memenuhi definisi pendapatan karena tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi pasar. Yang ketiga, penghematan kos. Prinsip yang masuk akal adalah semua jenis potongan pembelian diperlakukan sebagai pengurang terhadap kos nominal pembelian. Setiap tambahan pembayaran karena ketidakmampuan membayar dalam periode potongan merupakan rugi. Sementara itu, potongan yang diperoleh karena membayar dalam periode potongan adalah pengurang atau penyesuai kos, bukan untung. Sehingga penghemat kos sama sekali bukanlah pendapatan. Kalau pembelian dilakukan dengan cara bijaksana, yang terjadi adalah hanyalah bahwa kos akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pembelian biasa. Yang berikutnya, masalah pengakuan saat penjualan. Yang pertama, kembalian dan potongan tunai. Kembalian atau return untuk suatu periode yang timbul akibat barang cacat atau rusak dicatat dengan membalik jurnal yang telah dibuat pada saat penjualan dengan jumlah rupiah pengembalian. Tetapi juga ada barang yang dikembalikan bukan karena rusak atau alasan umum lainnya, melainkan karena perjanjian menyatakan bahwa pembeli berhak dalam mengembalikan barang dalam periode tertentu. Dalam FASB menetapkan syarat-syarat agar pendapatan dapat diakui pada saat penjualan, yaitu yang pertama, harga jual cukup pasti atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli sudah membayar kepada penjual. Yang ketiga, kewajiban membayar oleh pembeli tidak berubah dalam hal terjadi pencurian atau kerusakan fisik produk.
Yang keempat, pembeli benar-benar ada secara substantif. Yang kelima, penjual tidak mempunyai kewajiban yang material untuk melakukan tindakan di masa mendatang yang secara langsung menjadikan pembeli mampu menjual produk bersangkutan. Yang keenam, jumlah rupiah kembalian dapat ditaksir secara layak. Yang kedua, kos purna jual. Kalau memang dipandang penting bahwa penyesuaian untuk kos purna jual merupakan bagian dari pengukuran laba yang tepat, terdapat cara yang cukup layak mengatasi masalah tersebut. Prosedur yang umum dilakukan untuk mengantisipasi kos semacam ini adalah mendebit jumlah rupiah yang sama ke dalam suatu akan cadangan melalui penyesuaian akhir tahun. Yang ketiga, kerugian piutang. Masalah kerugian piutang dapat diatasi dengan perlakuan yang sama seperti kos purna jual, yaitu dengan membentuk cadangan kerugian piutang. Yang keempat, transaksi penjualan. Secara umum, penjualan adalah transaksi pertukaran barang atau jasa hasil produksi perusahaan dengan kas atau klaim atas kas. Secara teknis, transaksi penjualan adalah transaksi pertukaran aset secara aktual, bukan transaksi kontrak itu sendiri. Melalui PSAK nomor 23 IAI membuat ketentuan untuk dapat mengakui pendapatan dari penjualan barang, yaitu pasal 13 atau 38. Yang pertama, perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir perusahaan tersebut. Yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Yang berikutnya, saat pengakuan penjualan jasa. Saat pengakuan penjualan jasa. Pengakuan pendapatan dari penjualan jasa secara umum mengikuti pemikiran yang melandasi pengakuan pendapatan untuk penjualan barang. AICPA memberikan kaidah pengakuan umum untuk penjualan jasa sebagai berikut. Yang pertama, kalau pemberian jasa atas pelaksanaan satu pekerjaan atau tindakan, pendapatan harus diakui pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan. Yang kedua, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan dapat diakui pada saat seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan bila kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, proporsi jasa yang dilaksanakan pada tahap akhir pekerjaan begitu kritisnya sehingga seluruh pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai sebelum tahap akhir dilaksanakan. Yang kedua, jasa harus diberikan dalam beberapa tahap yang tidak dapat ditentukan di muka selama waktu yang tidak pasti dan tidak ada cara yang cukup layak untuk menentukan tingkat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, kalau terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi berkenan dengan ketertagihan atau kolektibilitas pendapatan jasa, pendapatan baru diakui setelah kas terkumpul. Yang berikutnya, prosedur pengakuan. Kebijakan akuntansi harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal, apa yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Untuk perusahaan pada umumnya, selesainya pembuatan faktur bersamaan dengan pengiriman barang adalah saat yang paling tepat dalam memberi bukti untuk pencatatan penjualan. Yang berikutnya, penyajian. Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan untung dan permisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan cara menuangkannya dalam sistem laba rugi.